Kepolisian minta maaf karena tragedi Kanjuruhan, mengakui kesalahannya, bagus. Tapi ada caranya dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sujud li ghairillah itu suratun min suwari syirkil akbar. Saya keluarga korban hanya biasa saja. Kalau tingkah apa yang dilakukan polisi sampai sujud massal itu biasa saja sih, nggak ada pengaruhnya dengan korban-korban dan kasus-kasus yang terjadi di Kanjuruhan. Maka saya sampaikan dalam kesempatan ini, rekrutmen kepolisian Republik Indonesia itu dicarilah orang-orang yang bertakwa. Jangan ditanya misalkan bagaimana menurutmu Habib Rizik. Kalau misalkan suka Habib Rizik kemudian ditolak, bagaimana menurutmu Ustadz Abdul Somad? Kalau misalkan dikategorikan pengikut Ustadz Abdul Somad dibilang radikal. Bukan itu, malah itu menjauhkan daripada ketakwaan. Triplek 0,8 kita butuh 186 triplek. Dan batu bata 48 kubik ya. Kemudian batu koral kita butuh 30 truk. Dan pada kesempatan ini kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada berapa semen, berapa sak semen atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan dan surga untuk Anda insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu kejadian yang dilakukan oleh kepolisian Malang untuk meminta maaf dan bersujud bersama-sama, sujud massal. Ini adalah satu hal yang sangat penting kita bahas karena melihat beberapa video-video itu beredar dari beberapa hari yang lalu dan tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang menasehati, baik dari ulama, dari ustadz, atau dari MUI dan ormas-ormas Islam yang lain. Saya lihat seperti itu, wallahu alam, kalau misalkan ada, tapi saya tidak menemukan. Maka inilah yang memicu saya kemudian untuk menyampaikan ini semuanya sebagai watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi bagaimana saya saling menasihati satu sama lain, karena ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita sampaikan, dan ini sangat berbahaya jika dibiarkan, bisa membuat orang kepada kesyirikan-kesyirikan dan bahkan murtad dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Sekali lagi kita sampaikan. Maka saya sampaikan kepada orang-orang yang beriktikad untuk minta maaf. Bagus. Kepolisian minta maaf karena tragedi Kanjuruhan, mengakui kesalahannya, bagus. Tapi ada caranya dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sujud li ghairillah itu suratun min suwari syirkil akbar. Jadi sujud kepada selain Allah itu gambaran dari beberapa gambaran-gambaran atau berbagai macam syirik besar kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau misalkan ada yang mengatakan, loh, itu kan bersujudnya minta maaf kepada Allah dan juga minta maaf dalam bentuk penyesalan, minta maaf kepada keluarga korban Kanjuruhan. Ya, apa salahnya kan juga minta maaf kepada Allah? Baik, maka justru itulah kita sampaikan supaya orang awam juga tidak mempunyai satu kesimpulan. Jadi kalau misalkan saya bersalah, saya boleh dong bersujud kepada siapapun saja. Ini adalah salah satu hal yang bisa membuat negara kita fatal, karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan habis dan syariat tidak akan pernah dikenal, dan bagaimana esensi dari ajaran Islam tidak diajarkan lagi di negeri kita Indonesia, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita menjelaskan ini semuanya kemudian
kemudian semua betul-betul bertaubat dan betul-betul mengakui kesalahan dan mengakui kebobrokan yang selama ini dilakukan, sehingga negeri ini bertumpang tindih dengan musibah, kemaksiatan, dan kemudian apapun yang menjadi menyengsarakan rakyat seperti hutang yang menumpuk, kemudian banyak hal yang sangat-sangat miris untuk kita ceritakan. Baik, langsung saja. Misalkan kita menyampaikan itu tadi dengan kata-kata, oh bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah itu ada caranya. Dan sujud itu tidak semua dilakukan, dan beberapa sujud yang diperbolehkan, sujud syukur misalkan mendapatkan sesuatu, kemudian sujud sahwi ketika lupa melakukan rukun di dalam sholat, kemudian sujud tilawah ketika kita membaca sesuatu yang sifatnya sajadah, dan bagi qori dan sami semuanya dipersilahkan bersujud. Itu saja. Kalau misalkan sujud taubah itu tidak ada. Kalau sholat taubah misalkan kita sampaikan di dalam hadis Nabi SAW, ma min abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fayusalli ruk'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Maka itu diperbolehkan. Artinya, tapi tata cara yang disampaikan barusan bahwasanya tidak serta-merta sujud, tapi bagaimana mereka melakukan sujud dengan suci dulu, kemudian berwudhu dulu, lalu sholat 2 rakaat. Ini adalah tata caranya ketika mau bersujud minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang barusan disampaikan, seseorang yang ketika berdosa, merasa bersalah, lalu bagaimana dia akan menjadi orang yang baik dengan melaksanakan bersuci at-tuhur, tsumma yaqum, kalau lafadznya dari Sayyidina Ali karramallah, yaitu fayuhsinul wudu'a, dan berwudu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tidak mungkin Allah tidak mengampuninya, illa ghafarallahu lahu. Seperti itu bahasa dalam konteks dan juga teksnya yang kita sampaikan. Maka cara ketika misalkan yang dilakukan oleh kepolisian Malang ini tidak boleh dilakukan kalau misalkan untuk yang Islam ya. Kalau non muslim ya mereka mungkin punya aturan sendiri. Demi menjaga akidah kita, demi mendidik bagaimana kita dari aparat kepolisian, TNI, Polri, bahkan orang-orang yang menjabat di legislatif, di yudikatif, semuanya itu orang yang bertakwa, maka keberkahan insya Allah akan didapatkan oleh Indonesia. Nggak mungkin Indonesia akan semeraut semacam ini. Nggak mungkin misalkan banyak hutang kemudian tidak mampu membayarnya, karena sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Bagaimana ketika penduduk negeri itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beriman di dalam tafsirnya ditafsiri kurang lebihnya berbuat baik, kemudian wattaqau yaitu takwa, menghindari hal-hal syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna alaihim barakat, keberkahan dibuka dari langit, dari bumi maksud saya, dan semuanya akan mendapatkan ketentraman, kesejahteraan dan lain sebagainya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya orang yang bertakwa? Dari ini saya setuju apa yang dilakukan oleh kepolisian ketika merasa bersalah, meminta maaf, tapi dengan tidak bersujud secara langsung begitu, bukan begitu caranya. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, di antaranya merasa bersalah, minta maaf. Alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra, mereka yang berinfak dalam keadaan sempit atau lapang, dia lagi punya duit atau nggak punya duit, dia berusaha untuk berinfak, bernafaqah, bersedekah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang tidak bisa menahan amarahnya itu bukan kategori orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi mereka yang bisa menahan amarahnya itu adalah kategori orang yang bertakwa kepada Allah. Wal 'afina 'anil nas, dan mengampuni, dan semuanya saling mengampuni. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Maka ini adalah gambaran bahwa Indonesia sebenarnya banyak orang yang bertakwa, artinya mengarah ke sana, tapi mereka tidak tahu caranya. Maka saya sampaikan dalam kesempatan ini, rekrutmen kepolisian Republik Indonesia itu dicarilah orang-orang yang bertakwa. Jangan ditanya misalkan bagaimana menurutmu Habib Rizik, kalau misalkan suka Habib Rizik kemudian ditolak. Bagaimana menurutmu Ustadz Abdul Somad, kalau misalkan dikategorikan pengikut Ustadz Abdul Somad dibilang radikal? Bukan itu, malah itu menjauhkan daripada ketakwaan. Maka akhirnya akan terjadi begini, musibah besar akan menimpa kita, di rakyat Indonesia semuanya akan kena imbasnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka bagus sekali lagi apresiasi kami kepada kepolisian. Ayo kita meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan apapun yang kita lakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada caranya. Walladzina idza
fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ini anjuran dari Al-Qur'an. Ketika kita berbuat kejelekan, kebejatan, bahkan kesadisan, pembantaian atau apapun namanya, maka kita selalu meminta maaf kepada Allah, segera meminta maaf kepada Allah, segera sholat taubat dan meminta ampun tentu terhadap orang-orangnya. Dan tentu kita hidup di Indonesia dengan hukum yang berlaku juga. Silahkan diusut tuntas sampai selesai. Siapa yang melakukan kejahatan, pembunuhan, pembantaian atau apapun istilahnya, silahkan dilanjut. Tapi meminta maaf dan memaafkan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Maka saya sampaikan sebagai nasihat kepada para korban dan keluarga korban bahwa Nabi SAW bersabda, afdalul imani as-sabru was-samahatu. Orang yang imannya paling bagus, orang yang imannya paling utama, mereka orang yang bersabar. Bersabar karena itu adalah musibah dan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita. Was-samahatu, dan pemaaf. Maafkan mereka, para polisi-polisi yang melakukan apapun namanya itu, mau dikategorikan pembantaian, pembunuhan atau pencegahan atau apapun namanya yang menyebabkan sampai kematian 130 jiwa kurang lebih dan ratusan korban yang lain, itu dimaafkan karena kita akan berusaha menjadi orang yang bertakwa. Namun ketika Anda mau menuntut sebagaimana kita ketahui hari ini hidup di negeri hukum, maka dilakukan proses hukum sebagaimana yang berlaku di Republik Indonesia. Yang bersalah ditahan, ditangkap atau apapun namanya, itu bukan ranah kita. Kita hanya menyampaikan bagaimana seharusnya. Jangan serta-merta bersujud ketika kita tidak tahu caranya, dan jangan serta-merta melakukan simbol-simbol atau gerakan atau rukun-rukun agama. Sebagaimana sujud ini adalah ibadah tertua. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersujud kepada Allah, bagaimana para malaikat semuanya bersujud kepada Allah. Sujud adalah ibadah tertua. Jadi jangan sembarangan dengan bersujud, kecuali kita tidak khawatir lagi tergelincir kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kepada orang tua, bagaimana? Mereka bukan bersujud, mereka mencium kaki dan lain sebagainya. Semuanya ada aturannya, dan di dalam agama ini akan lengkap sekali karena Islam adalah agama yang komprehensif, yang mencakup segala aspek kehidupan, kebutuhan manusia, umat Nabi Muhammad dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita pesankan, jangan sembarangan bersujud, karena sujud kecuali kepada Allah itu tidak diperbolehkan. La yakunu sujud illa lillah, kecuali kepada Allah. Anda mau bersujud kepada matahari karena menyinari, Anda bersujud kepada orang yang Anda zalimi karena Anda sudah berbuat zalim, itu tidak boleh. Bahkan bersujud berterima kasih kepada baginda Nabi SAW, itu tidak boleh. Itu adalah bagian daripada syirik akbar. Bersujud kepada baginda Nabi tidak boleh, sebagaimana dilarang langsung oleh baginda Nabi ketika hampir saja sahabat Mu'adz bin Jabal melaksanakan sujud atau melakukan sujud kepada baginda Nabi, tapi Nabi melarangnya. Dan ini adalah satu prinsip kita sebagai orang Islam yang beragama Islam, khususnya dalam kesempatan ini. Jadi sebagai penutup, kita berapresiasi kepada Kapolri, kepada Kepolisian Malang pada khususnya, yang merasa bersalah dan meminta maaf. Tapi bukan begitu caranya untuk meminta maaf. Minta maaf itu ada caranya, atau bersujud ada caranya, dan apapun yang dilakukan itu ada dalam kategori kontrol agama kita kalau misalkan sebagai orang yang muslim. Maka itu saja yang bisa kita sampaikan. Kemudian kepada para korban, bersabar dan terus memberikan yang terbaik, kemudian mengasah diri. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat Anda, dan insya Allah mereka para korban diberikan pahala syahid di dalam agama Allah. Mereka insya Allah akan mendapatkan pahala yang membahagiakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bedanya madu murni. Madu murni artinya murni, tidak ada campuran. Tapi kalau madu asli itu bisa jadi ya madunya asli, cuman ada campuran, jadi tidak murni. Mari kita lihat salah satu karakteristik dari madu murni. Ini adalah air panas, ya, mendidih. Nah, ini Anda lihat ketika kita angkat madunya pakai sendok, kemudian ini jatuhnya dia tidak mudah cair larut dengan air. Ini madunya ada di bawah. Nah, jadi kita aduk, masih belum mau cair, belum mau menyatu dengan air. Ini karakteristik madu murni.
Anda tinggal buktikan, tinggal lihat kalau misalkan mempunyai madu lalu dicampur dengan air, khususnya air panas ya, mendidih, seberapa cepat madu itu larut dalam air. Nah, jika madu murni itu agak lama, tidak langsung larut dengan air. Coba kita aduk. Nah, ini masih ada. Nah, itu masih ada di bawah. Itu. Jadi tidak langsung larut dengan air. Gitu. Kami biasa mengkonsumsi madu dengan air hangat sebagai upaya menjaga stamina dan kesehatan, lalu menangkal radikal-radikal bebas, juga termasuk untuk pengobatan. Alhamdulillah kita lakukan itu rutin sampai detik ini, dan sangat jarang sekali kami mengkonsumsi obat kimia. Meskipun dalam keadaan sakit kami berikhtiar dengan madu. Semoga bermanfaat.